Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta, kita kembali ya, belajar dari orang-orang yang masih punya akal, pikiran yang sehat, yang waras ya, dan tidak terjinakkan, terkooptasi oleh kekuasaan yang semakin lama semakin bengis ya. Rejim Jokowi makin bengis ke rakyat, terbitkan Perpres perampasan tanah. Di Rocky Gerung Official, penontonnya 201.000 ya. Itu orang banyak tuh. Tanah itulah kepentingan eksistensial seseorang, bukan sekedar kepentingan kapital, tapi tanah itu melekat pada tanah adalah prinsip hidup bersama, itu dasarnya tuh. Dan bau tanah itu bagi si petani, bagi si tukang kebun itu jauh lebih wangi dari bau kekuasaan istana. Bau tanah ya bagi petani atau bagi tukang kebun itu jauh lebih wangi ya. Bau tanah milik petani tadi, milik tukang kebun tadi itu jauh lebih wangi daripada bau kekuasaan di istana. Bahasanya itu mantap itu, metaforanya itu ya kan. Perumpamaan-perumpamaan yang dipilih oleh Rocky Gerung itu indah ya. Ya. Saya sebenarnya agak ragu ya kalau Pak Jokowi tidak paham soal begini, kan bagaimanapun satu, masyarakat kita agraris, Pak. Kemudian bagi orang Jawa ya, itu ada filosofi yang saya kira itu sangat terkenal soal pemilikan tanah ini yang saya disebut sadumuk batuk senyari bumi. Itu jadi artinya senyari bumi itu sama dengan kehormatan, kan batuk itu kan kehormatan di sana dan dibelani sampai mati. Jadi betul-betul kalau yang itu terjadi, makanya kita tidak heran terjadi seperti Wadah, terjadi tempat-tempat raya Kendeng dan sebagainya. Karena keterikatan mereka terhadap tanah itu luar biasa dan itu merupakan bagian dari kehormatan buat mereka itu. Rakyat Jawa paham itu, tapi Raja Jawa nggak paham. Kan Jokowi menganggap bahwa apa sih filosofi itu tuh? Dia menahan diri ya. Hersu Beno Arif itu nggak ketawa. Padahal itu layak untuk direspon dengan cara yang berbeda. Raja kata Rocky Gerung barusan, paham, rakyat Jawa itu paham soal tanah itu bagian dari kehormatan yang harus dipertahankan sampai mati. Tetapi kalau rakyat Jawa ngerti soal itu, tentang kebutuhan eksistensial mereka dalam tanah, tapi kalau Raja Jawa katanya nggak ngerti. Hersu Beno Arif diem aja dia. Masuk soal wilayah sensitif ya. Kalau dia perlukan itu sesuatu yang bahkan tetangga dia bisa rampas saja kan. Jadi kita lihat bagaimana Jokowi menganggap dirinya raja, lalu dia mendeklarasikan bahwa semua tanah rakyat itu ada punya milik saya. raja. Nanti orang yang perlu saya kasih, kalau saya mau ambil lagi suka-suka saya tuh. Jadi pengertian dasar itu, bahkan wisdom Jawa, local wisdom yang ada dalam semangat kita untuk menghargai tanah itu, bahwa kita itu menyatu dengan tanah, itu diputuskan oleh ambisi Jokowi untuk menghidupkan ekonomi yang dasarnya pertumbuhan, dasarnya adalah kapitalisme, akumulasi kapital. Dan semua itu kan menunjukkan bahwa Jokowi membuat bangsa ini menjadi market society. Padahal sebetulnya di dalam filosofi kita bernegara, boleh aja ada market ekonomi untuk mengatur efisiensi. Tapi ekonomi pasar itu nggak boleh berubah menjadi ekonomi masyarakat. Jadi semua problem dimonetisasi. Tinggal ditunjuk pohon manggamu harga berapa. Lo pohon mangga itu bagian dari kehidupan yang ditanam oleh kakek neneknya tuh. Pohon durianmu harga berapa? 100 buah kita bayar tuh. Lo pohon durian itu ditanam 30 tahun untuk anak cucu orang Rempang. Jadi hal-hal semacam itu kan nggak dipahami kan oleh orang yang nggak punya kapasitas berpikir. Ya. Nggak dipahami oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas berpikir. Mungkin Pak Jokowi punya ya kapasitas berpikir, tapi dalam bidang yang lain dan tidak dalam bidang agraria atau tentang hak-hak tanah yang melekat pada rakyat yang sudah menggarap tanah itu ribuan tahun atau ratusan tahun ya. Ini kelihatannya sudah makin jelas ya, terutama pasti korban yang pertama akan jatuh ini Rempang, karena sekarang ini sudah langsung Kepala Otorita Batam dan sekaligus Wali Kota Batam langsung melakukan penyuluhan berupa sosialisasi. Saya kira ini sebenarnya bukan semacam sosialisasi, ini lebih kalau lihat bunyi-bunyi pasal dalam Perpres itu kan semacam mereka mengumumkan saja, ini loh saya punya kewenangan seperti ini, dan kalau kalian tidak nurut ya kalian tinggal bisa digusur karena kami sudah ada legal formal yang
yang kuat, yakni Perpres. Nah, lagi-lagi itu legal formal pendekatan dari pemerintahan kita itu yang diandalkan. Iya, itu bahkan lebih bengis dari Belanda. Belanda pakai prinsip kulturstelsel, yaitu Kulturstelsel. Ya. Pemerintah sekarang lebih bengis dari pemerintahan kolonial Belanda. tanah rakyat dipaksa untuk nanam satu jenis Yes. suruh nanam cengkeh, nanam kopi, tapi dia masih nyuruh nanam. Jadi dia kerja paksa ada, tapi ini kerja rampas. Kan kulturstelsel artinya pemerintah Belanda itu mewajibkan tanaman di tanah penduduk. Ini tanahnya yang dirampas oleh Jokowi, kan lebih bengis sebetulnya kan. Dan itu yang kita ingat bahwa ada seseorang yang di ujung masa kekuasaannya harusnya menjadi negarawan, harusnya berupaya untuk menjadi pertapa itu sabda panditoratu, tapi terakhir kekuasaannya dia makin menjadi otoritarianismenya kan. Jadi mulai dari soal memastikan dinasti jalan, lalu kemudian soal tanah ini pasti dimaksudkan untuk melayani kepentingan oligarki itu, dan itu semua adalah bagian dari catatan sejarah bagaimana seseorang itu memang kalau dia nggak mampu berpikir maka dia akan jadi otoriter. Nah itu poinnya. Orang yang tidak mampu berpikir dia pasti menjadi otoriter. Hanya menggunakan kekuasaan dan berpikir monolitik dan merasa superior ya. Sehingga orang harus ditundukkan di bawah prioritas dia. Jadi perspektif yang mencerahkan atau kekayaan perspektif karena tidak dipunyai, maka dia akan bekerja dengan perspektif yang dia miliki yang sangat terbatas itu. Apalagi orang yang nggak punya perspektif, yang nggak punya berpikir, maka dia menurut Rocky Gerung dia akan menjadi sangat otoriter karena dia punya kekuasaan dan tidak perlu kekuasaan itu digerakkan dengan keluasan berpikir kecuali dengan kekuatan saja. Orang yang punya kekuasaan tapi tidak mampu berpikir pasti jadi otoriter. Ya. Oke. Ini saya kira dampaknya, kalau sekarang ini kan bagaimanapun juga konflik agraria itu sangat tinggi di di Indonesia inilah sekarang ini ya. Saya kira dengan cara seperti ini pasti akan muncul konflik agraria yang jauh lebih besar, dan saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi gitu, karena betul-betul rakyat kita itu ya seperti itu yang dianggap penghuni liar saja yang bisa digusur setiap saat dan cukup disantuni oleh pemerintah. Belum lagi orang-orang yang memang selama ini memanfaatkan juga lahan-lahan milik BUMN, milik apa dan sebagainya, itu makin tidak jelas nasibnya. Itu dasarnya kenapa kita minta sebetulnya dari awal, dari periode pertama Jokowi, anak-anak LSM ini yang seolah-olah jagoan di bidang agraria segala macam ini, dari awal ajarin Jokowi. Ternyata mereka justru kasih pembenaran. Tokoh-tokoh pejuang hak tanah, anak-anak antropologi, anak-anak walki, anak segala macam itu yang direkrut ke istana, itu justru jadi pembenar akademis, pembenar teoritis, pembenar ideologis terhadap perampasan tanah itu kan. Semua tanah yang dirampas Jokowi itu di dalamnya ada semacam sumbangan dari tokoh-tokoh yang menganggap diri sebagai pejuang tanah itu tuh, karena direkrut oleh Jokowi lalu dikasih jabatan komisaris, lalu mereka benar-benarkan itu kan. Jadi ini yang kita anggap bagaimana intelektual mau dengan jijik itu melayani rejim yang bobrok. Ya. Bagaimana intelektual itu, kaum intelektual itu melayani ya rejim yang bobrok ya. Dengan jijik, bahasanya Rocky Gerung udah sampai puncak ini ya, sarkasmenya. Dan tampaknya dulu ungkapan bajingan tolol yang pernah dia ungkapkan untuk menyerang Jokowi itu menyisakan pengadilan yang belum selesai. Sekarang dia masih terus di ujung kekuasaan Jokowi, dia menghajar terus ya. Apalagi dengan munculnya Perpres, peraturan presiden perampasan tanah, sehingga nanti karena Jokowi sudah mengidentifikasikan sebagai Raja Jawa dan dia berhak mengambil sebagai raja, merampas tanah siapa saja ya, tanah rakyat, karena dia adalah raja sekarang dan dia berhak mengambil tanah itu untuk diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Oke. Dan kelihatan sekali kalau sekarang itu, saya kira gini, orang kan sering menyamakan dengan Orde Baru gitu. Tapi kita melihat bahwa Orde Baru itu memang melakukan hal yang sama juga, tetapi orientasinya berbeda dan juga dia punya perencanaan yang jelas begitu ya. Kalau ini saya kira kepentingannya justru benar-benar kepentingan pemilik modal di belakangnya.
Jelas itu dikendalikan oleh kapital. Dan yang saya terangkan tadi adalah tokoh-tokoh LSM yang bergerombol di istana itu justru membenarkan. Padahal kita yang di luar dari awal tahu bahwa mereka tokoh-tokoh LSM ini yang ngerti soal perampasan tanah ini harusnya mencegah itu kan. Untung masih ada kayak ya Walki masih tajam berpikirnya tuh. Tetapi banyak juga aktivis-aktivis mantan-mantan aktivis Walki atau LSM apa itu ada di dalam kekuasaan kan itu soalnya kan. Terkooptasi, terjinak kan. Sinyal, tapi yang di dalam nggak mau dengar yang dari padahal ada semacam perjanjian dulu waktu kita dorong, oke, kalian LSM masuk ke istana, masuk ke KSP, rubah cara berpikir itu. Mereka mestinya dengar perintah dari luar karena mereka dikirim dari luar masuk ke dalam itu. Sekarang mereka justru bikin kelompok di dalam untuk menghalangi kritik dari luar. Itu dulu namanya kan. Jadi bagaimana kita bayangkan seseorang yang kita kirim, kita kasih license untuk mengajar di istana, justru tenggelam dan cari suaka di istana karena langsung dapat komisaris. Ya. Saya kira sebenarnya ini ya, dengan terbitnya Perpres ini, saya kira kan ini hanya bisa dibatalkan juga dengan Perpres juga ya. Dan tentu juga. Dan nanti akan mudah ya kalau kekuasaan ada di tangan Anies Baswedan, Perpres Jokowi yang dengan mudah memberikan peluang untuk penguasa merampas tanah-tanah milik rakyat yang sudah digarap bertahun-tahun itu akan dengan mudah dipatahkan atau dicabut Perpres itu untuk dikeluarkan Perpres yang lebih adil, yang lebih membuat rakyat itu mulia dengan tanah yang dia miliki. Dan kemuliaan martabat manusia itulah yang seharusnya jadi titik atau keseluruhan, sumbu keseluruhan utama bagi tegaknya demokrasi yang lebih bermartabat, yang lebih adil di saat kepemimpinan Anies Baswedan. Bisa diajukan judicial review, tapi ya kita nggak bisa terlalu berharap banyak dari Mahkamah Konstitusi. Yang paling mudah menjalankannya itu ya jangan sampai rezim ini diberi mandat untuk melanjutkan kekuasaannya, karena kita sudah bisa membayangkan bahwa ini salah satu wujud bahwa rezim berlanjut dari Jokowi itu akan juga akan lebih bengis karena peralatan kebengisan terhadap rakyat itu sudah disiapkan dari sekarang. Ya, itu pada dasarnya itu yang kita inginkan. Kalau kita sebut perubahan, bukan sekedar kita bikin ide baru tentang Indonesia, tapi kita mencegah jangan sampai hal-hal busuk dari rezim ini diteruskan. Itu sebetulnya. Ya. Jadi inti kita adalah berkuat kembali perjuangan politik, dan itu masih bisa dilakukan karena keadaan ekonomi, keadaan ketidakpastian politik. Harusnya soal tanah ini yang lebih dahulu bereaksi adalah PDIP, karena ini kita pilih itu. Jadi kita tetap ya sebagai analis di FNN kita hanya bisa kirim sinyal bahwa ada pengkhianatan terhadap hak eksistensial rakyat atas tanah. Oleh siapa? Ada pengkhianatan atas hak eksistensial atas tanah. Oleh siapa? Ya oleh orang-orang LSM yang dimasukkan ke istana itu, yang dimaksudkan untuk memberikan perubahan cara berpikir yang baru di pusat kekuasaan, tapi mereka melacurkan diri ya sebagai pelacur-pelacur intelektual yang kemudian membenarkan apa saja yang dikeluarkan oleh tuannya. Oleh Joko Widodo. Siapa dia itu? Presiden Republik Indonesia. Dari mana dia berasal? Dia adalah kader PDIP. Kan itu mesti jelas di mata rakyat kan. Supaya PDIP jangan cuci tangan doang, tapi dia juga mesti bikin pengertian baru tentang. Jadi yang melakukan pelacuran intelektual itu bukan hanya orang-orang LSM itu yang dimasukkan ke KSP dan juga ke istana, tapi justru di sini langsung diarahkan. Rocky Gerung memberikan satu sinyal yang tegas bahwa yang melakukan segala kekisruhan tentang hilangnya atau perampasan tanah lewat Perpres itu adalah kader PDIP yang namanya Jokowi. Dan di sini PDIP harus ikut bertanggung jawab, tidak boleh dia merasa paling suci dan membersihkan dirinya, padahal yang melakukan perbuatan itu adalah kadernya, yaitu Joko Widodo. Kehidupan yang berguna di masa depan. Nah sekarang PDIP bisa katakan ini presiden yang memang tidak berguna. Dia memang masih presiden tapi udah bekas. Jadi dia adalah presiden bekas, bukan bekas presiden. Yes. Saya kira ini Perpres ini yang akan jadi korban pertama adalah warga Rempang. Ya, saya kira
tentu saja doa kita untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Rempang, tetap berjuang, gitu, jangan pernah menyerah, gitu ya, karena bagaimanapun tanah politik selalu memakan korbannya, dan kebijakan-kebijakan politik yang tidak dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan orang banyak, itu pasti kepentingan politik. Dalam hal ini ada Perpres tentang perampasan tanah, itu pasti untuk melayani kepentingan segelintir orang atau segelintir kelompok dengan mengorbankan rakyat banyak. Pada jangka yang pendek yang dikorbankan oleh Perpres ini menurut Hersub Beno Arif adalah rakyat Rempang yang muka-muka katanya tetap berjuang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabar Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngambil kompor ya di kantor pusat. Jadi nanti goreng piscoknya dipusatkan di depan rumah ini, supaya ada penghematan gas, penghematan waktu, dan penghematan tenaga. Nanti setelah matang baru di-drop ke 3 tempat ya. Kita sekarang nyala. Kita sekarang ke kantor pusat untuk ambil kompor dan meja ini, meja kompor, meja wajan. Miring. Jam 5:30 kita sudah berhasil ya membawa kompor, wajan, gas ya, dan tempat kompor untuk dibawa ke pusat produksi. Alhamdulillah.